Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Dan kali ini saya akan membahas Mi 11 sesuai dengan judul yang saya tulis di video ini. Jadi Mi 11 ini tuh bukan untuk kaum mendang-mending kayak aku. Kalau kalian merasa kaum mendang-mending, berarti kalian jangan ambil HP ini. Jadi Mi 11 ini udah diperkenalkan kemarin, harganya keren banget ya, 10 juta kembali 1000 dengan spek yang sangat menjanjikan banget. Snapdragon terbaru, the latest chipset, kamera 108 megapiksel, speaker Harman Kardon, layar double QHD, AMOLED 120Hz, fast charging 55 watt dan bisa fast charging juga, 5G tentunya, dan layar lengkung yang indah. Pokoknya segala keunggulan dari Android udah dituangin di Mi 11 ini. Jadi beneran harganya mantap, spek yang ditawarkan mantap, seperti Xiaomi yang udah-udah. Nah tapi kenapa ya kok HP ini aku bilang bukan untuk kaum mendang-mending? Jadi sebetulnya Mi 11 ini handphone yang bagus. Di luar dengan isu overheat dari Snapdragon 888, Mi 11 ini merupakan HP yang bagus, lengkap, balance dari suara, dari performa gaming, dari kualitas kamera, kualitas layar, refresh rate layar, ini bagus semua dan bisa memenangkan setiap keunggulan di segala sisinya. Aku bilang kenapa kok bukan untuk kaum mendang-mending, karena Mi 11 ini emang udah keluar cukup lama ya, udah beberapa bulan. Dan Indonesia termasuk negara yang telat menerima Mi 11 ini, tapi kita tetap terima kasih dan tetap mengapresiasi pihak Xiaomi yang mau masukkan seri flagship kembali di Indonesia. Nah, dengan kompensasi kita yang paling belakang, kita dapat harga yang paling murah, yang paling asik lah, gila lah, harga 10 juta kalian udah dapat handphone yang lengkap, futuristik banget, yang bisa kalian pakai hingga 3 tahun ke depan tanpa ada kata, wah ketinggalan nih, nge-lag nih, enggak. Ini keren banget. Nah tapi karena ketelatan Mi 11 ini masuk ke Indonesia, akhirnya kita terspoileri handphone-handphone yang lebih cocok untuk kaum mendang-mending seperti saya. Jadi Mi 11 ini oke bang, tapi akan ada beberapa handphone dari Xiaomi yang akan sedikit digelari oleh flagship killer lagi. Ya mungkin enggak dikatakan flagship killer sih, tapi akan ada. Pertama, Poco X3 Pro yang rumornya Snapdragon seri 8. Walaupun masih 4G, tapi dari segi performa ini merupakan lompatan yang luar biasa untuk harga di kelasnya. Dan semoga udah mendukung layar AMOLED 120Hz. Terus yang dua HP yang kalian nanti aku tahu banget, itu ada K40 dan K40 Pro yang kabarnya tuh akan di rebrand, akan diberi merek menjadi Poco. Nah itu pasti kalian nantikan. Dan untuk pemikiran mendang-mending, pasti kita akan larinya kalau nggak ke Poco X3 Pro, K14 atau K40 Pro. K40 ya, bukan K14. Nah kenapa? Karena pasti harganya lebih murah. Kita lihat aja yang K40 itu harganya kalau di luar itu bisa sampai berapa ya? $410 itu 6 juta kurang dengan Snapdragon 870. Atau kita bisa menantikan Poco X3 Pro yang rumornya katanya harganya akan dimulai dari di bawah 5 mungkin ya, tapi masih sekedar rumor. Nah kenapa itu lebih layak dinanti untuk kaum mendang-mending kayak saya? Jadi performa dari Mi 11 ini bagus dengan Snapdragon 888, itu Antutunya tinggi banget. Tapi emang ada kasus overheat di Snapdragon seri 8 ini. Beberapa orang mengatakan menanggapi isu seperti itu, Snapdragon langsung cepat-cepat mengeluarkan Snapdragon 870. Dan akhirnya beneran emang langsung banyak dan diincar. Dan untuk dari segi performa, aku rasa ya, Snapdragon 865, Snapdragon 860, 870 sama 888 untuk user yang casual kayak kita, yang nggak terlalu gimana-gimana, nggak terlalu mencari sampai perbedaan detail kayak gimana, kita nggak akan merasakan suatu perbedaan signifikan dari segi performa. Orang saya pakai Mi 10T Pro aja itu udah segala-gala kenceng kok itu kok. Kita ngomongin chipset seri 8 yang lama aja 865, itu aja udah oke-oke aja kok. Apa aja dilibas, nggak bisa dilibas, semuanya smooth. Apalagi di Mi 10T Pro itu di combine
dengan layar 144Hz itu jadi rasanya tuh lebih kenceng banget. Apalagi nanti di kuartal ini kan emang kayaknya Xiaomi udah meratakan handphone itu banyak banget pakai minimal AMOLED 120Hz, kecuali yang Redmi Note 10 ya, karena harganya di 2 jutaan. Tapi di harga 4 jutaan lah, 4 jutaan kurang dikit sampai ke atas, itu kayaknya Xiaomi benar-benar mengusahakan layar AMOLED 120Hz. Yang jika dikombin dengan Snapdragon seri 8, itu pasti akan kerasa kenceng dan smooth banget lah, dan pasti akan menyenangkan banget. Kamu mending kayak saya ini pasti akan ngarepnya yang lebih murah, ya sama aja lah. Beda-beda tipis, yang penting ya, tapi lebih murah gitu. Karena itu kamu mending kayak saya ini pasti lebih baik menunggu Poco X3 Pro dan K40 yang nanti entah dinamakan Poco F3 atau Poco F3 Pro, aku juga nggak tahu. Nah, tapi apakah nanti K40 yang pakai Snapdragon 888 terus 870, 860 berarti lebih baik daripada Mi 11? Ya, enggak juga. Tetap Mi 11 menurutku yang terbaik di kuartal ini. Soalnya di Mi 11 ini nih maksimal semua lah, semua spek yang kalian dapat dari chipset, layar, dan speaker itu semuanya maksimal. Jika dibandingkan dengan K40 dan K40 Pro ini, walaupun aku belum megang ya, cuma sekedar nonton aja review di YouTube, itu tetap K40 Pro dan K40 tetap berada di bawah Mi 11. Walaupun posisinya K40 Pro pakai Snapdragon 888 juga, tapi dia cuma pakai kameranya itu lebih turun, 64 megapiksel. Nah, kalau yang K40 Pro itu Snapdragon 870, tapi dia kameranya 48. Dari segi performa emang mungkin yang K40 Pro sama ya dengan chipset Snapdragon 888. Nah, tetapi tetap enggak akan menyerupai dari Mi 11 ini. Jadi Mi 11 ini benar-benar emang dikhususkan untuk flagship. Dan orang-orang yang beli flagship itu seharusnya bukan tipe orang yang mending deh. Bukan berarti Mi 11 ini jelek, tapi buat aku secara pribadi mungkin akan melewatkan satu handphone ini. Walaupun sebetulnya aku sangat penasaran sekali dengan beberapa fitur kameranya, kayak ultra night mode video, kayak apa ya, clone yang baru itu aku lupa namanya apa. Terus juga keindahan layar Double QHD 120Hz yang tajam banget, yang pasti lebih tajam dengan layar AMOLED yang diterima di kelas harga 4, 5, dan 6. Pasti beda, ini pasti mendapatkan layar Super AMOLED yang terbaik. Aku rasa seperti itu. Nah, jadi saya akan nutup mata dulu deh sama Mi 11 ini, dan akan melewatkan segala reviewnya dan experience-nya, pengalamannya mungkin akan saya lewatkan. Karena juga udah banyak juga di internet. Terus juga rada khawatir juga dengan isu overheat, karena overheat ini bisa menyerang banyak sih. Menyerang baterai yang pertama, terus bisa menyerang layar kalau keseringan, terus pasti akan menurunkan umur chipsetnya kalau panas terus. Tapi seperti yang aku bilang, kayaknya untuk pemakaian normal kayak kita itu nggak akan sampai overheat terus sih. Soalnya kan memang throttling test kan emang mengkondisikan handphonenya untuk bekerja keras berkali-kali untuk melihat performa yang terletihnya mereka itu, tercapeknya mereka tuh kayak apa gitu. Nah, kalau kita pakai kan paling nggak capek-capek banget. Paling kita kalau bisa bikin capek Mi 11 ini paling main Genshin Impact rata kanan 3 jam itu. Nah, jadi sih aku akan melewatkan Mi 11 ini. Jadi mungkin di channel ini nggak akan ada review Mi 11 satupun, karena aku akan menantikan perang HP mid-range. Jadi aku akan lebih menantikan Redmi Note 10 Pro, terus Poco X3 Pro, Poco F3 atau Poco F3 Pro atau apapun namanya lah itu. Akan aku nantikan karena itu lebih cocok di kantong, di kaum mending. Walaupun mungkin kameranya nggak akan seindah dari Mi 11 ini. Tapi 108 megapiksel OIS mungkin aku bisa sedikit mewakilkannya dengan Mi 10T Pro. Jadi sekian aja video kali ini, dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan aku harap Redmi Note Series 10 segera cepat di launching biar kita bisa ya merasakan layar Super AMOLED 120Hz di harga 4 juta ke bawah. Jadi sekian aja videonya, dan sampai bertemu di video berikutnya. Yo! Kamen Rider 01